pelayanan dulu. Dia di mana ya? Cibubur, aku di Kelapa Gading. Baru kita ketemuan, dijemput, baru kita makan deh sama mamanya Kak Glenn gitu. Minggu ini aku di Balai Sarbini. Kak Glenn lagi di pesawat, dia mau ke Israel. Tadi sebenarnya jam 9 pagi, di kita di sini jam 9 pagi, hampir jam 10 lah, setengah 10 dia udah nyampe, tapi nyampe di Turki. Jadi dari semalam, dari jam 9 sampai flightnya 11 jam 11 jam gak ya? 7 jam, gue gak tahu. Pokoknya dia transitnya di Turki, baru ke Israel gitu. Kenapa sih kayak sengaja gak dibaca? Kamu ngomong apa, Neng? Ibadah jam, aku jam 4. Sorry, mulai minggu ini Sarbini itu ibadahnya cuma 3 sesi. Jadi jam 2, jam 4, sama jam 6 gitu. Nah, yang ibadah kaum mudanya itu jam 4. Aku minggu depan yang kaum muda. Aku udah minuman, Neng, tenang aja di sini. Kamu diundang ke nikahan Eki nggak, Mel? Kangen Melki. Gue aja kagak tahu dia mau nikah. Udah, kalau orang mau nikah tuh jangan diganggu gugat, udah. Itu harus nih yang cocok tapi nggak nyambung. Tapi ada juga pasangan yang nyambung tapi nggak cocok. Terus which one better? Yang mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah ternyata cocok tapi nggak nyambung. Kenapa? Karena nyambung itu bisa dibikin nyambung seiring berjalannya waktu. Kalau udah ngobrol sering-sering, tahu mindset dia, tahu pergaulan dia dan segala macam, lo jadi obrolan nyambung. Tapi kalau nggak cocok, itu tentang karakter, gitu. Tentang karakter. Dia punya kehidupan, dia suka dunia malam. Gue nggak suka dunia malam. Maksudnya gimana tuh, Kak? Ini gue lagi jelasin. Dia suka dunia malam, gue nggak suka dunia malam. Itu awal-awal tuh kayak nggak apa-apa kok, apalah segala macem, nggak bisa. Dia udah suka, dia sudah nyaman di dunia itu, sedangkan gue nggak nyaman. Bukan artinya kayak ini salah atau benar ya, tapi ya udah beda gitu. Kenapa gue bilang kayak kenapa mungkin beberapa orang tuh pada kayak happy banget ya ngeliat Melita sekarang dan segala macam, karena gue nggak tertekan batin ya. Gue gak tertekan batin, gue gak perlu takut dia mau kemana, nongkrong sama siapa. Gue gak perlu takut, karena dia orangnya hidupnya cuma di pelayanan dan di kerjaan. Dia di kerjaan melakukan yang terbaik. Dia jadi tangan kanan pimpinannya, dia jadi operational manager. Dia tuh, gue sekalian flexing juga ya, Kak Glenn itu general manager di perusahaan dia. Dan gue bukan yang kayak oh my god dia tuh pasti punya sekretaris apa segala macam, enggak. Karena hampir setiap waktu dia ngabarin. Dan bukan cuma itu, aku kenal Kak Glenn itu bukan karena pas kita pacaran, tapi karena dari dulu aku pelayanan, dia pelayanan, papa mama kenal, terus mamanya Kak Glenn kenal aku, ya udah ketemu gitu. Terus kalau misalnya orang bilang aduh oh my god gue kangen Melki apa segala macam, udah dia tuh udah mau married. Coba kita tuh jadi orang jangan bikin penyakit hati buat pasangannya gitu ya, kasihan. Jujur gue nggak mau ya udah jadi masalah aja gitu ya Zai. Ya biarin aja hidupnya begitu. Gue nggak pengen tahu juga, bukan artinya gue benci banget, enggak. Kita terakhir baik-baik banget, udah selesai ya udah gitu. Udah kenal ternyata lama ya. Iya, aku udah kenal 8 tahun sama Kak Glenn gitu. Aku pun kaget. Aku nggak kaget sih. Aku nggak kaget sih guys. Maksudnya kayak ya udah. gue gak perlu juga gue kaget atau nggak. Gue bisa aja ya all the best aja gitu. Kakak kenal Salma
Aku yang kaget. Kak Kev, gas, gak cuman kakak yang kaget, bener-bener banyak banget. Even my boyfriend Kak Glenn, dia enggak sih, dia nggak kaget sih. Dia kayak ya udah kayak gue gitu. Aku sama Kak Glenn beda 6 tahun. Langsung aku unfollow. Kak Kev jangan kayak gitu. Enggak, tapi nggak apa-apa, itu terserah kakak sih. I want that type of relationship too. Jujur-jujurnya jauh ya Kak bedanya. Beda. Jauh banget dong. Aku sih sebenarnya kayak aku tuh ketemu sama Kak Glenn kalau pelayanan doang tahu, karena aku kan nggak boleh pulang malam, nggak bisa pulang malam, dan Kak Glenn tuh sangat menghargai aturan papa mama. Jadi dia tuh suka banget yang kalau misalnya dia lagi nggak capek, kan dia di Jakbar ya, jauh tuh agaknya ke rumah aku. Terus nggak apa-apa Kak Kev, love you. Terus habis itu dia ke aku, ya udah kita kayak cuman makan bentar terus balik lagi gitu. Tapi kalau misalnya emang capek banget ya udah kita video call aja gitu. Kalau beda usia tapi merasa nyaman ya, bukan nyaman lagi ya, berbeda dari A sampai Z nyambung banget aja, walaupun perbedaan usia membuat bercandaan kita tuh kadang-kadang beda. Dia ngomongin, dia ini kan ngeledekin gue, ngomongnya kamu pakai baju dari Cibitus aja. Nah gue nggak tahu tuh Cibitus merek apa. Karena itu udah zamannya dia kan, gue nggak tahu. Gitu. Oh my god. Candanmu kadang garing juga loh. Kakek awas ya, bener-bener. Cowok aku lebih tua 1 tahun daripada kakek. Kakek 96 kan, pacar aku 95. Klarifikasi kenapa putus sama Eki dong? Ngapain gue klarifikasi? Itu Eki beneran calon istrinya Ismail, please jawab. No comment. No comment. Nah. Tapi seangkatan sekolahnya. Oh iya, kakak satu ini ya, lebih cepat 1 tahun ya. Makan apa? Aku makan risol, terus ada bapau kosong. Pacaran sama orang yang lebih dewasa itu pastinya aku nggak mikirin cuman happy doang, nggak mikirin oh kita Sabtu ini mau ngedate kemana, nggak cuman itu, tapi kita mikirin tabungan pastinya, mikirin obrolan ke depannya tuh udah lebih kayak ke oke, ini semuanya ya yang dari keluarga aku mau dan keluarga kamu mau. Gimana caranya kita nanti komunikasi kita harus lancar. Kalau misalnya contohnya kayak gini nih, Mel maaf ya gue sayang sama lo karena gue liat lo jauh lebih baik setelah nggak sama. Semuanya semua orang ngomong kayak gitu ya. Intinya banyak banget lah yang diobrolin. Misalnya kayak ngomong nanti pas persiapan kita tuh harus tetap jadi satu tim gitu. Kita satu tim. Jadi keinginan kita bukan kayak kita jadi bisa mengkambing hitamkan dia gitu, tapi kita harus pasang badan juga. Kitanya makanya harus kuat juga, harus apa ya, settle down, harus kuat sendiri gitu, baru kita bisa kuat bersama gitu. Itu obrolannya banyak banget, panjang banget, bener-bener panjang banget. Ini nggak hujan, cuman aku pasang AC di atas, ya bener-bener di atas sini. Kamu udah pembukaan pendaftaran choir? Udah guys, oh my god, 8.000 choir tahun ini. Aduh, kayak I'm so happy, bentar lagi Natal, walaupun masih setengah tahun lagi sih. cuman oh my god, gak berasa banget, 8.000 loh. Ayo daftar guys. Iya, lebih banyak daripada tahun kemarin. Tahun kemarin tuh 7.000 choir. Gini, sebenarnya punya pasangan itu harus bisa saling menghargai. Kenapa aku bilang gitu? Aku tuh dulu tersiksa banget ya. Karena kalau misalnya
Papa mama kan punya peraturan. Aku anak cewek loh. Aku nggak boleh pulang lebih dari jam 8 misalnya gitu. Aku tidak bisa jalanin sama orang yang menurut dia kayak udahlah sama gue ini aman kok, jam 9, jam 10 oke lah gitu. Gue gak bisa banget, karena aku gak bisa kayak gitu ke papa mamaku. Aku tuh sayang banget sama papa mama. Aku tau papa mamaku kayak gitu tuh bukan kayak lu jam 8 teng harus di rumah. Enggak, aku kabarin, Mama aku udah jalan pulang, tapi belum nyampe rumah karena macet. Papa mah cuma minta itu doang, pengen tahu anaknya tuh aman gitu. Iya, terus gue tuh bener-bener gue tersiksa banget lah, bener-bener pusing banget gue nggak bisa, bahkan nggak boleh jalan berdua gitu sama pacar. Selalu papa mamaku nggak bolehin, harus ada orang lain gitu, sampai abang aku tuh harus ikut, salah satu abang aku, kalau nggak dua-duanya, nggak boleh pokoknya berdua doang gitu, saking tidak percayanya. Karena setiap kali dibilang jam 9 ntar molor jam 10, kan gue nggak bisa bawa mobil, terus gue nggak boleh naik kendaraan umum sendirian gitu loh. Jadinya ya harus dianterin, tapi kalau orang yang nganterin gak mau kan susah. Sedangkan waktu sama Kak Glenn tuh udah tahu dari awal, pokoknya papa mamaku bahkan ke Kak Glenn nggak ada ngomong yang kayak harus jam sekian, enggak. Kak Glennnya yang kayak set, kamu harus tahu ya papa mama maunya pulang jam berapa, jangan aku tapi kamu, supaya kamu juga harus belajar disiplin. Dia ngomong kayak gitu. Terus ya udah, pas sama Kak Glenn aku bilang sama papa mama aku kayaknya pulang dari Sarbini malam nih gitu, bisa jam 11, jam setengah 12. Sampai sekarang aku kalau nyampe jam segitu habis pulang pelayanan nggak apa-apa, karena aku pasti kabarin, Mama aku udah pulang nih, udah teh pulang ya, mau cari makan dulu. Papa mama boleh nggak? Boleh, karena percaya sama aku dan percaya sama Kak Glenn gitu. Dan udah gitu papa mamaku tuh selalu menyambut aja. Mamaku malah bisa kadang-kadang udah tidur, saking kayak udahlah udah pasti aman kayak gitu. Sebenarnya orang tua tuh bukan protektif yang nyebelin gitu loh sebenarnya kalau kita mengerti. Cuman karena kita tuh belum tahu rasanya jadi orang tua, kita tuh harus paham orang tua pengen yang terbaik buat kita. Apalagi ya hubungan aku sama papa mama tuh baik banget, dari dulu tuh aku hidupnya enak sama papa mama. Jadi kalau misalnya papa menyuruh kayak gitu, maksudnya apa sih hak aku untuk bisa ngelawan? Atau juga papa mama pengen yang terbaik kan gitu. Makanya harus punya pasangan yang paham sama situasi kita gitu. Pernah berantem gak aku sama Kak Glenn? Pernah. Kalau aku lagi capek, Kak Glenn lagi capek, itu kita cranky. Bisa, tapi balik lagi, karena komunikasi aku sama dia itu kita udah bilang dari awal, pokoknya nggak ada kata nggak ada silent treatment, nggak ada mau tinggalin, nggak boleh tidur ninggalin kalau lagi berantem. Ya udah, itu namanya komitmen. Bisa nggak dijalanin pas berantem? Susah banget, bener-bener susah banget. Tapi ya itu yang namanya komitmen, itu yang namanya dewasa, harus belajar untuk mengesampingkan ego kan. Apa pernah dulu berantem sama kembaran kakak tentang cowok? Nggak pernah. Aku nggak pernah suka sama satu cowok sama Melisa. Terus kita nggak pernah deket sama satu cowok yang sama. Aku selalu berbeda terbuka banget. Melisa terbuka banget sama aku juga. Gitu. Aku nggak suka silent treatment. Aku tuh orang yang kayak malah ngerecokin. Dong kamu ngomong sama aku belum segala macam. Tapi aku juga belajar untuk menahan diri. Kalian tuh tipikalnya yang terkadang dia mesti diem dulu bentar gitu, daripada ngomongnya nyelekit gitu. Yaudah aku kasih waktu, aku bilang kayak, tapi aku nggak suka kayak gini, aku nggak suka lama-lama dan bla bla. Yaudah kita ketemu jalan tengahnya. Makanya kalau berantem nggak lama-lama. Takut gak ada cowok yang mau. Ini masalah insecure ya. Aku percaya kok orang tuh akan terlihat sempurna dan patut dicintai sama orang yang tepat. Jadi gak usah nyari-nyari orangnya. Nyari itu bukan maksudnya, gak usah nyari itu maksudnya lu diem, lu gak memperbaiki diri, enggak gitu. Cuman kembangin apa yang kamu punya. Dan akan ada waktunya Tuhan, orang melihat kelebihan kamu daripada kekurangan kamu gitu. Aku beda 6 tahun sama Kak Glenn. Bukan makan temen kan,
Emang ini teman. Kemarin aku off air terakhir di Melawi. Pendapat kakak pacaran beda agama gimana? Padahal dia udah pas banget kak, tapi ya gitu, beda agama. Aku udah sering banget bahas ini, kayaknya setiap kali aku ini ya nge-live. Tapi aku selalu bilang gini, ini aku ngambil kata-kata Kak Glenn ya, manual booknya aja beda gitu. Kalau manual booknya beda, kita Alkitab, dia apa? Pedoman hidupnya udah beda. Bayangin, yang seiman, segereja aja bisa banyak konflik. Apalagi yang beda iman. Gitu. Kalau misalnya orang bilang, tapi nyaman, dia lebih mengerti apa. Itu it's just the beginning. Kehidupan tuh banyak banget fasenya. Bahkan papa mamaku yang udah menikah 31 tahun masih banyak belajar. Dan masih banyak yang berbeda. Gitu. Jadi kalau menurut aku fondasinya udah beda gitu. Jadi mau dicari kemana lagi? Aku beda 6 tahun sama Kak Glenn. Apa nilai plus yang kamu suka dari Kak Glenn? Aduh, banyak banget lagi. Dia bucin banget, parah. Sama sih. Affair wedding ya, sorry. Aku affair wedding kemarin. Aku kira pelayanan. Dia itu bijak, sangat bijak. Dan dia kalau punya pendirian tuh bener-bener dia aja gitu. Dia orangnya nggak ngikut-ngikut orang, nggak FOMO gitu loh, nggak ngerasa, dia tuh nggak kayak aku gitu loh, yang ya udah gue nggak peduli kalau gue left out, ya biasa aja. Bukan orang yang harus kesana biar gue ditemenin, harus kesana, nggak, dia biasa aja. Kalau dia sendiri ya udah biasa aja juga, gue nggak pusing juga gitu orangnya. Aku happy banget sih, karena aku pusing kalau misalnya sama orang yang kayak lo nya gaya hidupnya tinggi, lo harus temenan sama A sama B dan segala macam. Pusing. Mendingan sama orang yang ya udah, yang kayak lo aja. Kalau gue kayak gimana dia kayak gitu. Jangan terlalu dibanggain pas masih pacaran. Betul. Tapi kan tadi ada yang nanya, Neng. Nggak sama dengan kaki sebelahnya. Kelebihan kamu apa? Jangan fokus sama yang jelek aja. Kak, demi apa sih pacaran sama kak? Gak boleh demi. Glenn kerja di mana, Mel? Dia sebutin jenisnya, cuman gue selalu lupa. Ya pokoknya intinya itu tuh perusahaan B2G, pengadaan ke B2G pokoknya. Ya gitulah. Pokoknya perusahaan B2G pertama, sebenarnya tadinya B2B, pertama di Indonesia, terus jadi dia merangkap ke B2G gitu, e-commerce. Mama aku ngefans banget sama Kak Glenn. Oh my god, serius? Say hi to your mom. Aku kemarin gak ke Sarbini. Aku kemarin makan siang, terus Kak Glenn kan mau ke Israel. Ini makan bapak kosong. Kali target nikah umur berapa? Ada deh. Aku tuh udah sering spill ini loh di kacamata Ice ID. Beda gereja. Susah juga sih, bener deh. Kan gereja bukan di Tiberias doang ya. Aku gerejanya my home church ya, aku di Tiberias. Tapi kalau aku diundang untuk isi kesaksian pujian di tempat lain, di gereja lain gitu ya aku pelayanan di situ juga. Tapi kalau misalnya aku lagi tidak ada diundang dimanapun, ya aku pelayanan di Tiberias, guys. Nih, aku kasih tahu ya sama kalian. Gue tuh nggak pernah menghabiskan malam Natal dan malam tahun baru di luar gereja. Gitu.
Lo tahu gue pusing banget kalau misalnya gue beda gereja nih. Gue beda gereja sama orang yang ya udah di gereja dia cuman ya malam Natal kayak jam 7 gitu. Sedangkan di Tiberias itu bisa mulai jam 10, nanti countdown jam 12. Jadi Merry Christmas gitu loh, ya kan? Itu susah banget, beda gereja aja tuh susah banget. Gue bakal kayak dikira orang aneh aja, ngapain lu seharian di gereja gitu. Tapi kalau misalnya kayak sekarang, ya aku sama dia udah sering pelayanan dari kecil, dari aku umur 15 tahun gue udah kenal kan. Kalian bayangin loh, ngapain nge-live ngobrol-ngobrol ditanya umur nggak jawab. Siapa yang nanya umur? Dia tadi ditanyain mantan udah nikah, mantannya udah mau nikah. Itu yang gue nggak jawab. Aku 22 umurnya. Kemarin aku di Ciberes Gading Nias. Aglen gemoy. My baby G. D gitu dek. Kacamata Ice Mata ID. Itu digabung tuh. D Kacamata Ice ID. Kalau ditanya soal nikahnya Mel, kan orang penasaran gak putus dan kok bisa. Gue juga bingung kenapa gue bisa pacaran mending. Aku tuh nggak mau jadi bumerang. Udahlah teman-teman, dia mau nikah, jangan bikin pacar insecure. Nggak ikut jalan-jalan ke Israel. Belum nih, aku tuh sebenarnya belum pernah Israel sama sekali. Papa mamaku udah pernah waktu 2008, itu 10 hari. Terus aku kayak waktu itu sebenarnya tahun ini aku punya kesempatan, tapi cuman berdua sama mama. Aku berpikir fisik aku tuh nggak begitu kuat dan mama lah gitu. Jadi aku cancel. Ya menurut aku mendingan bareng-bareng rame-rame sama papa, sama bang Ade, bang Onal, sama mama, sama aku. Jadi aku pengen aja kita berlima rame-rame ke tanah perjanjian gitu. Kalau selesai cut off, maksudnya kenal Aglen gimana? Aku udah kenal deh pelayanan. Aku sepelayanan, pokoknya dia leader aku. Aku ketemunya itu tahun 2016. Oh my god, aku masih umur 15 tahun. Emang dari awal pengen Tiberias. Papa mamaku di Tiberias dari pindah ke Jakarta. Jadi tahun 92 tuh. Gitu. Nah, aku udah lahir di Tiberias juga. Kalau selesai sama masa lalu, Kamel tipe yang cut off atau enggak? Aduh, kan gue baru pacaran sekali ya. Glenn ini siapa? Dia itu WL Tiberias. WL Gereja Tiberias dan also a pastor di Gereja Tiberias Indonesia. And he is also my boyfriend. Apa yang kakak rindu sama kakak Melisa? Pertanyaan gitu-gitu mulu. Ya semuanya. Namanya juga kembaran gue. Dari teman SD-nya. Dia lagi di pesawat nanti ya guys. Abang kakak juga kembar. Enggak. Malawi seru gak? Seru banget. Seru banget. Itu rame banget ya. Rame banget guys. Hara ikut 8.000 kail. Bicarain Kevin. Lo. Hajar lo ya. Maaf ya guys, ada teman gue di sini barusan. George, lu jawabin dong. Itu kasih link tiberias.or.id. Udah bisa daftar kan di situ kan? Tiberias Choir. Apa baru ini doang? Baru pengumumannya doang?
Kan baru hari Minggu kemarin. Aku makan bakpao kosong. Kamu pernah patah hati kah? Pernah dong. Patah hati itu bukan melulu tentang ini ya, pacar. Gue juga pernah patah hati gara-gara temen gue. Daftar choir itu boleh dari gereja? Boleh banget. Tuh websitenya. Guys, tuh, gue pin. Lihat. Sabar Neng, gue gak ngupload YouTube karena tim gue juga sibuk. Semangat, yang baru putus setelah 3 tahun pacaran. Aku gak nonton Mbak Taylor. Aku mau ke dunia acting tapi aku gak tahu caranya. Schedule Juli belum ya, belum upload it. Kamu harus tahu aku sangat menyayangi kamu. Thank you. Love you too. Serius cepet banget. Endingnya George. Buruan daftar. Guys, daftar dong. 8.000 choir. So, happy for you, Kak. Thank you. Kamel mau main film. Kata siapa? Kamel kayak orang Korea. Terus. Nggak canda. Aku lagi nggak nonton drakor, film, atau apapun itu. Bahkan gue nggak nonton yang idol itu. Gue berusaha nonton ya. Gue udah 22 tahun. Tapi tiba-tiba pas aku login login HBO-nya Kak Glenn, pakai pin dong. Emang gue udah di restricted ya? Emang gue nggak boleh nonton kayak gini-ginian? Gue nggak nonton juga. Gue mikir ngapain kita punya ini? Tandai di IG. Enggak, itu bercanda doang. Mana tahu kan dilirik. Kalau aku main film, kalian support gak? Ini tadi nanya ya, aku nggak makan tempoyak itu di Melawi. Ini tadi loh udah gue jawab. Aku gigit kamu ya. Support, thank you. Aku pengen banget jujur, kalau ditanya pengen banget ya, pengen banget. Ya ada aja linknya, cuman ya masih dalam pergumulan ya. Semoga ya. Amin ya. Gitu Neng. Drama yang paling aku suka itu Another Oh Haeyoung. Enggak sih, sebenarnya ada drakor yang udah lama banget. Namanya My Cinderella's Stepsister. Ya, itu. Cinderella's Only. Ya gitulah. Itu udah film tahun 2010. Ya, udah 13 tahun yang lalu ya, Zai. Terus nontonnya juga bukan di Netflix, bukan di Disney Plus atau di HBO Go. Aku waktu itu streaming saking nggak tahu itu nontonnya di mana. Gitu. Terus ya udah. Sapa aku Kamel Agnes Yohan Gracia. Hai. Gitu. Jadi tuh ini basically ceritanya tentang ya udah ada cewek yang sama maknya itu janda gitu ya, dikasarin sama bapaknya, tapi maknya ini adalah kayak bahasa kasarnya
main ke sana kemarin untuk mendapatkan uang gitu. Nah, anaknya ini semakin lama udah makin gak kuat nih. Makin gak kuat, akhirnya kabur. Pas kabur ternyata nyokapnya ini ketemu sama orang desa yang kaya gitu. Akhirnya maknya flirt dan dinikahin dan bla bla. Enggak, ini aku lagi ceritain cerita Cinderella's stepsister. Terus habis itu ya udah dari sana akhirnya anaknya diambil, jadi dia punya saudara tiri dan apa segala macam, banyak tuh konflik kayak sama saudara tirinya suka sama satu cowok dan bla 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 dan segala macamnya. Nah, sampai akhirnya pas terakhirnya banget ada cowok yang selalu bantu temennya, selalu bantu mereka gitu ya, dan mereka suka. Tapi ya udah, endingnya ya sama si ya inilah, pokoknya yang awal lah, pokoknya si pemeran utamanya. Tapi itu seru banget nontonnya. Nggak tahu siapa gue yang melankolis ya, gue nggak tahu. Amin, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. The Hairs, aku belum nonton The Hairs. Aku pengen nonton juga sih, cuman kayak sekarang aku lagi nggak pengen nonton drakor ya, Zai. Sering buat POV Kristen lagi. Yes. Oke, kemarin tuh banyak banget yang request beda agama. Nah, maksudnya kalian tuh beda agama kayak gimana nih? Saya mau POV yang kayak apa? Kayak kita yang ngasih tahu sama Tuhan, ya Tuhan aku beda agama, apalah segala macam. Tapi jujur aku takut sih kalau bikin beda agama ya. Kita tidak mau menyindir siapapun ya. Cuman banyak banget yang bilang, Kak beda agama dong, kayak gitu. Aku pengen bikin jujur ya, karena kayaknya anak muda banyak ya yang terjerat beda agama. Emang ada rencana terjun ke dunia acting. Semuanya kalau bisa ya, Neng. Kebetulan nih. Kamu nanyanya berkali-kali nih, BTW. Pengen ke Melawi ketemu sama Kamelita, tapi aku Islam gimana dong? Kemarin banyak loh teman-teman kita yang non-Kristen datang juga. Untuk kita nyanyi kan, itu kan selebrasi terakhirnya kan. Kalau aku memang lagu-lagu rohani. Cuman ada Kak Alan Anderson, dia gak lagu rohani loh. Kalau lebih parah HTS atau beda agama? Beda agama lah. Kalau HTS beda agama, wah itu udah double kill. Udah lama gak lihat. Ini lihat aku, Neng. I'm fine. Gereja di Melawai. Hah? Enggak, kemarin aku ke Melawi, Kalimantan Barat. Minggu lalu, Neng. Gue gak bisa komen. Gue gak tahu. Pokoknya tulisannya D kacamata. Tulisannya D kacamata, jadi D kacamata. ID gitu. Nyesek udah tes beda agama. Tersindir. Hei kamu pergi. Kamu jangan. Kamu langsung pergi dari hubungan itu, tolong ya. Keren dan relate semua. Kamu sebenarnya itu banyak banget versinya, dan awal-awalnya sebenarnya ngikutin itu kan yang di luar negeri. Kalau kalian tahu Alfred siapa gitu namanya. Iya, tapi puji Tuhan tim aku tuh ngembangin lagi gitu. Yang udah dapet nih karakter malaikatnya kayak apa, yang peranin Tuhan seperti apa, yang aku kayak gimana gitu. Cici di Saint John ya dulu. Iya, aku dulu SMA di Saint John. Hai Lydia. Udah punya pacar belum? Udah, Neng. Kamita kemarin nge-pop di room IG-nya Kamita, kenapa matanya sembab? Yang kapan ya? Yang hari Sabtu? Hari Jumat? Aku lupa banget. Pokoknya itu mungkin aku baru bangun ya, mungkin ya. Kak Glenn umur tahun ini udah 28 dia. Bukan aku bilang Neng. Ya, baru mau jodohin sama adik aku. Enggak, kacamata ya. Kuliah jurusan apa? Aku tuh lagi gak kuliah. Umur 22 tahun. Jadi kalau orang tuh nanya-nanya muluan, kuliah semester berapa?
Aku lagi gak kuliah. Mel gak bikin threads, enggak. Ih, Panji petualang maksudnya gimana? Nah kemarin kuliah kan ya? Enggak. Di Untar, enggak apalagi. Dan rencana kuliah tahun ini atau depan? Belum tahu. Emang gereja di mana? Aku gereja di Tiberias. Mel sama teman aku pernah pelayanan di Tiberias juga. Iya. Mendingan seumuran apa beda umur? Dibilangin bukan masalah seumuran atau enggak. Betul ya, kedewasaan seseorang juga mungkin sedikit banyak faktornya dari umur gitu. Tapi bukan yang menentukan tuh bukan umur. Ya. Ada temen aku yang ceweknya lebih tua 4 tahun. Suaminya lebih muda, jauh lebih muda. Dan mereka fine-fine aja. Kenapa? Karena karakter cowoknya ini udah tangguh, udah bertanggung jawab dari dulu, dan orangnya ya benar-benar strict sama diri sendiri dan penuh tanggung jawab lah gitu intinya. Gitu. Tapi ada juga yang beda umur jauh, cowoknya jauh lebih tua, atau misalnya cowok beda 1 tahun dari kita gitu ya. Ternyata tidak menentukan kedewasaan seseorang. Jadi dilihatnya dari mana dong? Dilihatnya dari pengalaman hidupnya, dari bagaimana cara dia menyikapi masalah. Itu tuh kelihatan dari situ gitu. Pernah gak sih Mel di keluarga Batak tuh ada tuntutan kalau nggak kuliah mending mangoli? Aku enggak sih, karena aku udah kerja. Baru tahu pas kemarin lamaran Gio ternyata sama Kak Glenn. Amin, terima kasih. Tapi kadang seumuran lebih sering berantem. Ya bisa jadi. Mungkin karena ya cowok tuh ya sebenarnya menurut riset cowok tuh seumuran pokoknya di bawah 25 dia tuh masih benar-benar labil, masih benar-benar stubborn dan egonya tinggi banget gitu. Sedangkan cewek udah mulai makin dewasa. Makanya berantemnya di situ. Kayak cewek merasa tidak dihargain, cowok merasa kayak kok gue dikekang padahal gue gak ngapa-ngapain gitu kan. Gitu. Jadi menurut aku ya, tapi sebenarnya kalau misalnya bilang dalam hubungan siapa yang salah apalah segala macam, itu tuh cowok sama cewek nggak mungkin salah satu benar atau satunya salah banget gitu. Menurut aku ya kayak ya udah hubungan tuh berdua, jadi kalau dia salah lu juga pasti ada salahnya gitu. Kayak gimana? Dia mau istri enggak bener ya. Gue nama Kak Glenn. Dan sampai gue tulis ya setiap kali di live, gue tulis gue pacarnya Kak Glenn. Iya, salam dari Bali, hai. Kapan nih Kamel? Hihi, kapan nih ya? Maaf deh, maaf dah. Putih dari lahir. Ya kulit aku segini aja sih. Dari kecil. Lagu Anugerahmu Mempesona Aku. Oh my god, itu lagunya enak banget memang. Itu yang ciptain Bu Lucia. Istrinya Pastor Juan. Aku minus 475. Jadi gimana Kak kalau ceweknya yang lebih muda, cowoknya lebih tua kayak beda 13 tahun, menurut Kakak gimana? Ya tergantung. Kalau misalnya ceweknya umur 20, terus cowoknya umurnya 33, 32, ya nggak masalah juga 32, 33 ya nggak masalah kan, maksudnya ceweknya ya. Kak Glenn siapa deh? Bukan ini. Sembarangan kalau ngomong, bukan Glenn Fredly, Glenn Manuel. Ya kalau beda kayak gitu ceweknya udah apa tadi gue mau ngomong apa sih? Ceweknya udah legal age gitu, nggak umur 16 tahun dipacarin sama yang om-om, enggak, jangan lah. Tapi kalau cewek udah sama-sama kerja, udah sama-sama kuliah, maksudnya ceweknya udah kuliah juga, udah dewasa gitu lah ya. Ya udah nggak apa-apa, pacarin aja, kayak gitu mah. Makasih Pei. Halo Kak, apa kabar? Aku anaknya Bau Hot. Halo, salam ya buat Bau.
Umur 19 itu legally pacaran enggak? Jujur, sekarang gue udah umur 22 ya. Gue bilang jangan pacaran dulu deh, anak umur 19. Lu umur 21 aja pacaran, asli. Gue sampai umur 21 tuh gak boleh pacaran sama papa mama. Dulu gue marah-marah, kenapa gak boleh? Kira gue backstreet kan. Ya gak jalan sih, bener cuma chatting-chattingan aja kayak anak SMA. Tapi aku baru tahu sih, karena lu belum punya penghasilan ketika, ya kecuali beda lu udah kerja ya. Cuman maksudnya, lu tuh fokusnya belum ke sana aja gitu loh. Ini pas lu pacaran, lu masih umur segitu, udah lu cuma mikirin kesenangan doang, lu nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Aku umur 19, jangan dulu pacaran. Apa siapa gue, orang tua aja ya gue ngelarang. Aku di rumah cuma sama mama lagi di atas. Cara move on, ilfeel sama orangnya. Kalau cewek masih SMA, jangan dulu. Aku umur 20 belum, makanya aku bilang bukan kerja ya. Jadi kayak lebih ke udah dewasa aja gitu. Lihat orang lo udah cukup gak gitu, udah dipandang sebagai orang dewasa gak gitu. Papa lagi keluar sama Bang Ado. Lagi ngurus sesuatu. Mama baru siahan hinalang. Start umur pacaran umur berapa? 21. Ini gue bilang apa lo? 21. 20 aja menurut aku kayak masih, gue baru 22 loh, bayangin. Gue juga gak tahu apapun, gue mah gak tahu apapun tentang pacaran. Gue pikir sama yang sebelumnya gue kayak pacaran, kagak, kayak temenan. Sampai papa mamaku tuh gak nganggep itu pacaran, kayak ya elah lu masih bocah di situ. Kocak banget. Masih 5 tahun lagi dong gue. Hah? Kamu umur berapa? 16 ya? Pacar kamu umur berapa? Umur 28. Trust issue gak? Trust issue sama? Jujur ya, kalau sama Kak Glenn ya enggak gitu. Karena dia bisa dipercaya aja gitu. Kalau sama teman-teman gue ya mungkin beberapa orang ya iya. Tunjukin yang artinya enggak, ini cuman kayak warna merah biasa doang tuh. Dipakein ke patung, maksudnya gue punya target sih. Punya target nikah umur berapa kak? Ada deh, nggak ada target jujur. Dulu tuh ada ya, kayak aku mikirnya oh my god, gue pokoknya mau nikah muda, pokoknya parah banget gitu. Terus pas sama yang sebelumnya ya, pas jadi hampir ada obrolan serius gitu, gue jadi takut karena gue nggak yakin, kayak yakin gue mau sama lo gitu. Jadi kalau sama Kak Glenn ya kita tahu arahnya mau kemana aja gitu. Tapi nggak ada targetan sih. Ada kata cowok, pacaran tanpa ada kata cowok nembak itu worth it gak sih? Orang tuh suka bilang kayak gini ya, gue nggak official sama dia. Sebenarnya tergantung hubungannya kayak apa. Kalau ternyata kalian sama-sama memiliki, sama-sama komitmen, ya nggak usah ada tembak-tembakan gitu. Tapi kalau misalnya memang menurut kalian itu harus, ya udah, itu kan validasi doang. Sebenarnya hubungannya sama-sama aja gitu. Jadi yang bilang jangan buru-buru nikah apalah segala macam. Ya benar. Sekalian nunggu BTS, ngapain gue nunggu BTS nikah? Sharing first meet sama Kak Glenn dong sampai akhirnya in a relationship. Pertama kali ketemu ya aku waktu umur 15 tahun, dia leader aku. Dia leader aku di Gereja Tibers Indonesia. Aku kan choir kan. Terus aku masuk Bonner Girls Worship. Terus dia leader aku juga, leader singers. Ya udah dia. Terus
Eh, Hah? Enggak, udah aku makan 2 loh sama risol. Pasti kakak dulu ngidolain BTS? Enggak. Terus habis itu aku udah pacaran, udah 1 tahun aku pacaran nih. Terus habis itu ya udah, aku sempat lost kontak dari tahun 2019 sampai 2022 gitu. Lost kontak, aku nggak ngobrol. Padahal tadinya tuh hubungan kita bener-bener kayak kakak adik yang ya udah dia ledek-ledekin aku dan segala macam gitu kan. Terus udah deh tahun 2022, which is tahun lalu, aku patung krim LP. Apa sih itu, apaan sih? Gue nggak ngerti. Terus habis itu ya udah tahun 2022 aku gini, selama 1,5 tahun gue kosong banget, benar-benar merasa kayak nggak ada yang bisa gue percaya aja. Akhirnya aku ada satu titik di mana aku ngerasa kayaknya aku kurang terbuka lagi deh sama Kak Glenn gitu. Aku kenapa putus sama Eki? Masa gue mau ngasih tahu yang jelek sih? Udahlah, gue gak mungkin spill yang jelek-jelek lah. Terus habis itu ya intinya pas di situ aku jadi ngobrol sama Kak Glenn. Awalnya nggak ada sama sekali romance. Aku 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 nanya sama Kak Glenn dan segala macam. Kak Glenn kesaksian tentang hidup dia jalanin hidupnya dia selama beberapa tahun ini tanpa gue juga ada di samping dia. Ya dia ceritain lah kesaksian hidup dia ngalamin Tuhan dan segala macam. Aku jujur kayak biasa aja, maksudnya kayak gue tahu lo orang yang begitu, tapi ya puji Tuhan aku senang banget dengernya, aku terberkati, aku saksian juga dan segala macam. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian kita jadi ngobrol yang lain gitu, bukan cuma kesaksian gitu tentang love relationship dan segala macam. Akhirnya udah deh, dari itu kita mulai kayak udah ya gue udah nggak mau ngabis-ngabisin waktu di tempat lain ya gitu, kayak gue mau lo aja gitu. Aku makanya yang mulai pas dia bilang kita nih sebenarnya apa sih, udah kabar-kabaran gitu kan, gue bilang aja kenapa di topik gue, makasih. Terus pas dia bilang kita nih sebenarnya apa sih, gue bilang aja pacaran lah. What did you learn from your past relationship? Jangan terlalu percaya sama orang, kenali dia sebaik-baiknya, dan cari yang backgroundnya sama kayak kita. Kalau kita sukanya pelayanan, dia suka pelayanan. Kalau kita punya keluarga yang dibilang orang aneh loh, masa jam 8 udah harus di rumah, keluarga dia pun harusnya begitu. Kalau enggak lo ribet gitu. Kalau saya ditanya kenapa putus apa segala macam, aku nggak mungkin lah, come on, aku nggak mungkin spill hal kriminal itu. Misalnya live Kamel ngerasa kayak ada teman ngobrol, oke. Cuman mau dapet KFC doang, gue nggak ngerti kalau dia mau McD gimana. Size 32 yang kak yang pinggang kriwil, gimana sih, gue nggak ngerti. Nggak ada komsel Tiberias. Kamu lebih baik punya pasangan lebih tua tapi gak dewasa atau punya pasangan lebih muda tapi dewasa? Ada panggilan sayang khusus gak? Ada, tapi itu cuma kita berdua yang tahu. Saya kalau di depan orang kita manggilnya nama. Aku panggil Kak Glenn, dia panggil aku Mel. Alasan lebih muda tapi dewasa soalnya bukan umur yang penting, tapi kedewasaannya itu yang penting. Ngapain lu misalnya lebih tua tapi kayak ngelonin anak bayi? Panggilan sayang itu ada beberapa. Aku setahun pacaran. Kerja aku
I'm a singer. Aku produce lagu, arrange lagu, bikin lagu, dan content creator. Terima kasih, amin, langgeng terus. Dimulai dari mana dulu ya? Kamu bisanya apa? Daftar pelayanan aja langsung. Sebelumnya dibilang belum. Gue nggak siapa-siapa untuk ngejudge ya. Pokoknya aku tidak mau menimbulkan gosip apapun. Karena udah ini udah stage of life dimana dia harus punya tanggung jawab baru gitu. Udah selesai. Alisnya disulam. Iya nih hasil, tapi setahun aku nggak retouch. Tapi masih bagus ya. Gak ikut Tiberes Travel. Enggak nih. Ada rencana buat Q&A. Nanti ya, kapan-kapannya. Aku makan Bapak kosong. Keren, udah setahun, tapi baru gue publik. Kapan sih, Mel? Karena tadinya kita tidak berencana gue publik ya. Kayak ya udah biasa aja. Toh juga aku bukan orang yang suka ngupload, dia juga bukan orang yang suka ngupload gitu. Tapi lama-lama kayak seru juga ya kalau ngupload ya. Kayaknya orang-orang ini deh. Tahu kamu, tahu aku, jadi kalau ngupload tuh kayak lucu ya. Ini diupload nih. Aku makan bakpao kosong. Tadi ada yang nanya, tapi kriminal apakah? Kenapa bisa udahan? Udahlah, udah setahun, boy. Iya, justru karena udah mau merit, jangan ditanya-tanyain lagi dong. Tolong. Kasian. Itu harus doain all the best. Kesaksian selebrasi pasca remaja. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam dari Jayapura, halo. Parfum aku lagi sering. Parfum aku dari Humans. Aduh, kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Jennifer, Jane. Jangan, aduh, oh my god. Aku bisa ini gak sih? Jangan deh, gak bisa gue. Aku ngomongin parfum aku dari Humans yang Orgasm itu manis banget parfumnya, tapi dry down-nya enak banget, kayak gourmand yang bukan vanilla, tapi bakalan putus. Gue sih nyangka aja sih, udah dari dulu gue pikirin itu. Jangan kayak gitu, ya maksudnya terlepas dari apapun ya, jangan kita tuh nggak boleh fitnah orang Kak, boleh cerita gak gimana awal kakak merintis sampai kakak jadi artis rohani? Aku gak bisa bilang artis ya. Jadi penyanyi rohani, itu waktu itu mendadak banget. Aku malah bisa nyanyi sendiri. Struggle gak waktu move on? Enggak. Karena udah selesai, udah lama. Kok bisa nyangka sih? Karena udah lama kayak udah gak nyaman aja. Itu yang tadi aku bilang, ada yang cocok tapi gak nyambung, ada yang nyambung tapi gak cocok. Nah itu gue nyambung karena gue kan satu sekolah sama dia, jadi gue tau lah jokesnya gitu. Tapi gak cocok gitu. Iya gak usah bahas lagi dong, kasihan. Bukan guanya kasihan, cowok gue mah biasa aja juga. Iya kasihan. Kan udah move on dari sebelumnya. Kamu bapak kekosongan gitu gak seret, makanya di sini ada minuman. Aduh, tuh ada minuman. Aku IPA. Ini dibeliin Kak Glenn. Kocak gara-gara gue jarang minum kan, dibeliin ini. Aku IPA.
Sola, halo Sola. Bukan jalur. Kasihan udah guys. Foto sama Kak Glenn kelihatan lebih dewasa dan positive vibes. Puji Tuhan, terima kasih. Cause I'm happier. Aku happy parah sih. Maksudnya bukan cuma tentang sama Kak Glenn, ya sama apa mamaku pun aku happy gitu. Aku bisa apa ya? Aduh kalau aku ngomongnya ini kayak nanti bisa dibelokin kemana-mana. Tapi ya aku bisa nabung jadinya, aku bisa spare buat orang tua juga. Aku bisa bahagiain papa mama juga. Aku punya beberapa wish list lah buat papa mama dan abang-abang aku, dan ternyata abang-abang aku sekarang semakin diberkati Tuhan. Puji Tuhan banget, dan Kak Glenn juga seperti itu, di pekerjaannya semakin naik ya, puji Tuhan. Aku juga kayak gitu, ini Tuhan baik banget lah gitu. Kalau kata temen gerejaku, ingat yang dari Tuhan tuh nanti sama-sama diberkati gitu. Ya puji Tuhan gitu. Bagi-bagi tuang hidung nih. Amin, terima kasih. Iya, gimana ya? Amin, terima kasih. Biar gak malu berinteraksi. Oh, sampai LS. Gak usah berinteraksi. Gue gak bisa. Kalian baby face, sumpah dah. Ya gimana ya? Oleh dia pakai kumis biar kelihatan tua. Pak kumis. Hah? Jodoh itu gambaran diri nggak? Iya, aku selalu percaya jodoh itu cerminan diri. Ini teman aku ngomong. Jodoh itu cerminan diri. Jadi orang tuh suka fokus kayak gue mau nyari yang baik. Lu dulu baik, baru lu dapetin yang baik. Padahal gitu. Karena jodoh itu cerminan diri. Aku makan bakpao kosong, bukan jengkol. Gue gak pernah makan jengkol. Gak tertarik juga. Kakak doa sama Tuhan sebelum ketemu Kak Glenn gimana? Aduh, aku tuh gak berdoa yang kayak Tuhan aku pengen A, pengen B, spesifik kayak kata Jessica Mila ya. Jujur banget, tapi ada satu momen dimana hati aku tuh benar-benar capek, secapek-capeknya sama hubungan yang lalu. Gue udah sampai gak bisa berkata-kata lagi. Gue bosen banget, jenuh banget. Ini tuh gue gak disakitin, tapi kayak gue capek aja ngejalanin kayak gini gitu. Ya akhirnya aku cuman bilang, Tuhan aku mau abis ini siapapun yang nanti sama jodoh aku adalah orang yang cinta Tuhan dan kenal sama Melisa. Aku cuma gitu doang. Aku gak mau orang baru. Akhirnya ya udah, siapa yang nyangka juga kan aku teman-teman lama aku. Aku umur 22. Sama gimana tanggapan kakak orang upload rohani di sosial media, tapi dia suka ngerokok dan minum-minum. Aku mau ngomong ini deh. Ini aku baru bahas beberapa waktu lalu sama papa mamaku sama Kak Glenn juga. Kita berempat. Kakak kenapa ganti pacar? Gue gak ganti pacar. Gue ketemu jodoh. Jadi kita tuh sebagai orang Kristen ya, apalagi Kristen gitu, aku ngomongin specifically Kristen, gak cukup cuman melakukan yang benar, bukan tentang salah atau benernya. Emangnya salah kalau gue ngupload rokok, orang gue nggak iniin lu, nggak ngerugiin lu? Bukan itu poinnya. Tapi bijak atau tidak, menjadi berkat atau tidak, gitu. Makanya aku gak suka juga sih sama orang-orang yang kayak orang-orang bilang, gue kan gak ngerugiin dia, gue melakukan A, melakukan B, dan segala macam. Bukan masalah ngerugiin atau enggak, tapi jadi Kristen itu hidup kita harus jadi berkat.
kalau misalnya kita ngupload firman Tuhan, apalah segala macam, kita seseorang yang aku punya rohani, tapi aku keluar tuh, aku tuh jalanannya sama orang-orang begajulan, sorry ya. Terus aku mainnya nongkrongnya sama orang-orang, aku nongkrong sampai malam. Bukan masalah salah atau enggaknya, tapi masalah jadi berkat atau tidak. Makanya penting banget untuk pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan harus bisa jaga hidupnya. Aku pernah ketemu sama orang yang kayak, ya udah gue pelayanan nih, gue happy banget nih pelayanan, tapi ntar pas jalan-jalan keluarga ke Bali gitu ya contohnya, mereka ke klub, mereka ke bar, mereka minum apalah segala macam. Salah gak? Nggak salah, bukan masalah salah atau benernya, tapi bijak gak menjaga kehidupannya biar jadi berkat gak? Ini yang tadi aku bilang, aku sulit banget kalau dulu. Aku tuh dari kecil selalu menghabiskan malam Natal dan malam Tahun Baru di gereja. Jadi countdown-nya 5, 4, 3, 2, 1, Merry Christmas, Happy New Year, itu di gereja. Dan ketika aku bertemu dengan seseorang yang budayanya tidak seperti itu, malah ngelihat, sorry nih, kalau misalnya ada yang di sini ngeliat kembang api atau apalah segala macam, bukan salah atau benarnya, bukan salah kayak, emang salah kalau gue liat kembang api, emang salah kalau gue celebrate di luar kota, bukan salah atau benarnya, tapi tidak sevisi, tidak semisi, dan tidak sejalan, dan tidak menjadi berkat, gitu. Jadi buat gue gak bisa. Makanya aku bilang, jadi orang Kristen tuh gak cukup melakukan, cuman bisa bedain salah dan benar. Tapi ada runtutan lain tuh. Bijak gak? Perlu gak? Menjadi berkat gak? Gitu. Makanya, aku happy banget sekarang. Itu penting banget loh. Cowok aku Glenn Manuel. Kan dulu aku punya pacar, tapi kata kita harus LDR. Akhirnya putus. Tiba dia post cewek baru yang segereja sama dia. Kamu gak perlu sedih ya, walaupun aku tahu sih pasti sedih. Nggak teleponan, Glenn lagi di pesawat. Dia lagi ke Israel. Ih, ini yang klasik-klasik ini masih nanyain itu orang udah mau married ya. Kenapa gue tinggal? Karena dia tidak setia. Terus habis itu bukan maksudnya orang Kristen tuh gak cukup kayak salah atau benernya doang, tapi harus berguna kehidupan dia gitu. Aku pernah di-chat sama salah satu gini. Gue lama-lama nge-spill nih ya. Enggak deh, jangan deh, kasihan. Kalau lu mau married juga. Jangan. Si Eki jadi sad boy. Kata siapa orang dia mau married? Klasik berisik nih. Cara menyikapi kita diselingkuhi. Pergi sejauh-jauhnya. Gue begitu soalnya. Jangan di-spill, kasihan. Terlalu banyak. Mantan gue 8 dari mana? Aduh, jangan nanya-nanya lagi dong, kasihan. Ngomongin sama Kak Jess, dia kerja, sibuk dia. Tadi semalam gue baru teleponan. Kak, kalau yang verbal abusive apakah bisa berubah? Enggak. Jangan berharap orang bisa berubah gara-gara lo. Dia akan berubah kalau dia takut akan Tuhan. Kak, kapan nikah?
Ya, kapan-kapan. Pasti komennya pada tahu sama. Santai Neng, pelan-pelan, gak apa-apa. I'm with you. Kak, gue selalu dibilang so suci karena larang temen gue dengan dunia rokok sama minumnya. Padahal mereka cewek. Ya gak usah orang bilang kan, kenapa sih lo larang gue? Kan gue gak ngerugiin lo. Iya benar lo gak ngerugiin gue. Tapi ya gue, itu bagus kamu jadi kamu menginjili gitu ya bahasanya. Ada kamu kasih tahu yang benar gitu. Tapi kalau misalnya mereka gak terima, itu bukan urusan kamu. Dan itu oke juga kalau bilang kayak gitu. Kamu gak perlu bikin semua orang senang. Aku pernah berdoa sama Tuhan minta yang agama, tapi gue gak bilang gak yang bener-bener. Hah, maksudnya gimana? Wedding sekular bisa dong, acara gathering juga bisa dong. Ke ini ya, nomor di Instagram aku ada nomornya kontak person aku. Business inquiries. Gue sama mantan putus kenapa? Ya ada deh. Gini ya, kalau kata papaku, aku kan sempat bilang sama papa, tapi begini-begini loh keadaannya. Kalian punya masa lalu, aku punya masa lalu. Terus papa mamaku dengan santainya menjawab, selama belum menikah berarti belum jodoh. Ya udah gak usah diambil pusing gitu. Gak usah kayak, oh my god dia kenapa ya, ada sesuatu, there must be something wrong with him dan bla bla bla. Karena gak takut Kak digituin juga sama kalian. Mungkin kamu takut ya karena kamu gak kenal orangnya kayak apa. Tapi kalau aku, jauh sebelum aku mengenal kalian, papaku udah kenal duluan. Jadi sebelum dia ada pikiran untuk pacaran sama gue, ya udah kenal dulu, udah kayak anaknya sendiri. Mau nyate. Saya masih bertahan sampai sekarang. Pergi, beda agama, pergi. Umur Kak Glenn tuh beda 6 tahun sama aku, dia umur 28 tahun ini. Jadi kita masih satu tim paduan suara. Ya ampun. Berarti masih ada harapan nungguin mantan dong. Kan dia pacarnya belum nikah. Masih ada. Kamu nungguin mantan kamu yang mau nikah? Ngapain? Kita tuh gini loh, makanya aku bilang berarti nggak salah dong kalau gue tungguin dia karena dia belum nikah. Makanya tadi aku bilang jadi orang Kristen itu, jadi orang dewasa itu yang punya, yang punya pikiran yang jernih gitu. Bukan masalah benar atau salahnya doang. Nggak salah kok gue nungguin dia. Tidak, tapi bijak atau tidak. Kalau kamu seperti itu membuka celah, nih gue ngomong ya, kalau lu buka celah kayak gitu, lu bisa aja ngerusak hubungan orang, bikin dia nggak nikah. Jadi nggak penting, kayak gitu nggak penting. Salah gak kecewa sama Tuhan gara-gara nggak diizinin masuk sekolah kitab sama keluarga? Kenapa nggak dibolehin? Jadi bisa curhat seputar relationship. Kak, aku suka cewek. Aku suka. Gimana gue nggak ngerti. Enggak, belum nikah dia Mel. Jadi inget video kamu yang ini musik. Kesindir deh. No. Pokoknya betul. Kalau dia belum nikah, belum jodoh gitu. Tapi kita pun tidak punya satu kepentingan untuk nungguin dia atau misalnya malah nge-reach dia supaya ya mana tahu kan masih ada kesempatan. Enggak boleh. Kita namanya rusak. Kita menggoyahkan iman dia. Makanya gue bilang dari tadi kan ini yang bahas masa lalu. Ya nggak udah putus apalah segala macam, mantan udah mau merit, udah jangan dibahas lagi, biarkan dengan dia lembaran hidup yang baru. Ya puji Tuhan, aku justru bersyukur banget dia kayak gitu, dan aku pun punya lembaran hidup dan buku aku sendiri gitu. Dulu mesra enggak, aku kayak teman dibilangin gue aja nggak boleh jalan berdua. Tips langgeng LDR,
gue nggak LDR nih. Sekarang lagi LDR sih, dia di pesawat menuju Israel. Aku sama Kak Glenn baru jalan berdua. Sebelumnya nggak. Makanya aku bilang gini, kita pun harus cari pasangan yang orang tua kita bisa percaya. Sama Kak Glenn, papa mama aku tuh percaya bukan karena udah dewasa, udah umur segitu, enggak, karena kenal orangnya udah dari lama. Gitu. Paham nggak lo? Keluarga nggak izin katanya gara-gara ternyata nggak digaji. Kamu berdoa deh, maksudnya apakah ini benar-benar panggilan kamu atau memang nggak di situ panggilannya, karena kan orang tua bisa aja benar tapi nggak semuanya benar ya. Bless me. Menunggu tanpa mengganggu sedikit pun. Capek stuck sama satu orang terus. Cari yang lain. Orang tua kakak responnya gimana pas tahu sama kaget gak? Kocak banget. Jadi waktu itu malam itu adalah aku telepon sama Kak Glenn. Ternyata sampai pagi teleponnya nggak mati. Gue udah ketiduran kan. HP gue udah nggak aku cas. Jadi udah tinggal 6% apa. Jam 6 pagi mamaku masuk kamar. Mama bilang gini, Dek, itu Glenn nelfon. Emang dia ada urusan? So aku mesti ngawang gitu kan. Aku langsung ambil HP aku. Iya ma, aku matiin. Aku tidur lagi. Terus siang-siangnya aku bangun. Aku makan siang sama mama. Mama bilang gini, Dek, mana tahu selama ini ada orang yang suka sama Dede. Tapi karena Dede bawa si itu terus tuh, jadinya orang ini nggak mau mengganggu. Terus aku langsung naruh sendok aku bilang, ini karena mama ngelihat tadi aku telepon sama Kak Glenn ya. Terus mamaku bilang, iya bisa aja loh, bisa aja mama mau udah tahu, mama udah kepikiran dari dulu. Ini kalian suka bercanda-bercanda kan, bisa aja kalian saling suka. Mama ngomong gitu. Itu gue ngakak lah. Gue mikir, nyokap gue biasa aja ya, nggak yang kaget parah gimana gitu. Akhirnya, kalau nggak salah 2 hari kemudian Kak Glenn tuh mau ke rumah. Nah pas Kak Glenn mau ke rumah, aku tuh nggak ada briefing apapun sama papa. Aku bilang sama papa, Kak Glenn mau ke rumah ya. Terus papa, hah? Glenn, ngapain? Ya nggak apa-apa, mau ngobrol aja. Terus papa kayak, oh iya udah. Terus satu rumah diberesin, bokap nyokap gue bener-bener nyapu, ngepel, beresin A, beresin B, gue juga disuruh rapiin, apalah segala macem. Semuanya dirapiin, nyokap gue tiba-tiba masak, beli makanan. Tadi beli makanan gak ya, apalah segala macem. Kok heboh gitu ya. Heboh banget kan. Udah sampai akhirnya kalian datang di depan rumah. Papaku tuh gak pernah nyapa tamu aku gitu ya. Jadi aku misalnya ngomong kayak yang lalu gitu ya. Papaku gak pernah nyambut, nggak pernah sama sekali, nggak pernah. Justru bete duluan. Tapi Kak Glenn datang, papaku langsung keluar, panggil mama. Terus mamaku lagi pilih pakai lotion apa gue hari ini, mau pakai lotion kan. Aku pikir kok heboh banget ya. Kak Glenn bawa makanan. Terus papa bilang, apa sih Glenn bawa makanan kayak orang lain aja. Udah masuk. Terus masuklah, tahu lu dari jam 7 sampai jam 12 baru kelar itu ngobrol. Di sini, di ruang tamu ini, ngobrol. Akhirnya pas pulang aku nanya sama papa mama, kenapa papa mama oke gitu. Dan dan setelah Kak Glenn udah mau pulang, ya Kak Glenn bilang izin sama papa mama untuk ajak aku jalan. Dan papa mama kayak, oh iya, apa gitu. Papa bilangnya kayak baik-baik ya gitu. Udah nih, dari situ bisa dapet pasangan yang bisa sama pelayanan. Puji Tuhan, gak cuma pelayanan. Ya aku tau lah dia kayak apa. Cewek nembak cowok, jangan deh, gak usah. Itulah kalau temu di gereja. Puji Tuhan ya. Aku makanya kalau sekarang nih Kak Glenn tiba-tiba video call aku gak yang kayak awkward gitu kalau ada lagi papa mama. Enggak, aku angkat aja biasa. Aku video call sama papa mama malahan. Gitu.
Ya, kita tetap berdoa ya. Kita nggak boleh besar kepala. Kita tetap harus berdoa dan denger-dengeran sama orang tua. Gimana pun semua orang tuh pasti punya kekurangan. Aku pun punya kekurangan. Kita harus sama-sama lah. Siapa? Dari Tiberias juga. Kak dulu se-strict apa sih orang tua? Aku harus di rumah jam paling lama jam 6 sore. Itu pas SMA ya. Pas SMA, pas aku udah kayak udah agak gedean, umur 19-20 lah, 20-an. Itu aku jam 8 udah harus ada di rumah. Gitu. Temen deket koko aku. Di mana? Kalian udah nyampe. Kok dia chat aku ya, Kak Glenn? Dia udah nyampe di Bandara Israel. Kak Glenn udah nyampe di Bandara Israel. Udah jam malam nggak? Jam malam kalau kita lagi jalan-jalan, papa mah cuma bilang kayak aku ya misalnya aku berangkat jam 12, jam 8 udahlah di rumah, kasihan Glenn nanti kan pulang lagi jauh rumahnya. Tapi kalau misalnya aku pelayanan terus kelarnya jam 10, papa mah nggak ada apa-apa, yang penting aku ngabarin. Gimana rasanya pas dulu orang tua nggak welcome sama cowok dan sekarang jadi welcome? Aneh ya. Awalnya aku banyak banget ketakutannya kayak boleh nggak ya, boleh nggak ya, boleh nggak ya. Tapi ternyata ya udah pas aku udah ngobrol sama pengumuman dan segala macem, papa mah boleh, gas. Ana percaya sih, percaya sama aku, percaya sama Kak Glenn juga. Ketemu pacar seminggu berapa kali? Kalau aku pelayanannya Sabtu Minggu, aku ketemu dia Sabtu Minggu. Tapi kalau misalnya aku di luar kota seminggu itu ya nggak ketemu sekali, kecuali kayak aku sempetin misalnya hari Rabu aku ke kantor, Kak Glenn jemput aku, dia dari kantor, jemput aku kantor, kita pulang. Udah gitu doang pacarannya. Kalau balik pelayanan sama Kak Glenn, iya. Tapi kalau misalnya Kak Glenn kayak kemarin ada acara gitu, mau flight ke bandara, ya aku dianterin ke ketemu sama papa mama gitu. Kalian lebih pilih LDR atau ketemu pasangan tiap hari? Tiap hari lah. Gimana Mel bisa bagi waktu pelayanan sama pacaran, apalagi dua-duanya pelayan Tuhan. Makanya kalau aku kayak hari apa ya? Oh ini aku lucu. Waktu aku Ternate itu minggu lalu, aku tuh hari minggunya kan flight malam ya. Jadi aku habis pelayanan seharian, paginya aku di JCC, terus aku ada acara di ada meeting, kagak ada meeting, terus habis itu kita pelayanan di Sarbini sampai malam. Nah itu aku pulang dulu ke rumah, aku beres-beres, kita lanjut ke bandara sama papa juga, kita bertiga, kagak yang anterin. Abis itu aku hari Senin di Ternate, Selasa pulang, Selasa sore pulang, udah di Jakarta. Rabu pagi udah berangkat lagi ke Pontianak karena mau pelayanan di Melawi. Terus habis itu Kak Glenn tuh pelayanan hari Kamisnya di Medan. Jadi Medan, dia di Medan, aku di Melawi gitu. Kita nggak ketemu terus minggu. Nah dia pulangnya hari Sabtu, aku juga pulangnya hari Sabtu. Jadi kita ketemu di mana? Di bandara dong. Kita OTW-nya bersama. Aku terminal 2, dia terminal 1. Jadi ya udah aku sama papa cuma nunggu kayak sekitar setengah jam gitu. Terus ya udah dia jemput aku sama papa. Kita jalan pulang. Habis itu dari situ aku di rumah, pas udah nyampe rumah, papa beres-beres, aku bilang sama papa, mama, aku mau makan lagi keluar sama Kak Glenn. Yaudah kita makan luar gitu. Makan bentar doang, paling cuma 2 jam, habis itu balik lagi. Karena Kak Glenn kan harus istirahat juga, capek dia. Akhirnya udah dia balik ke rumah. Kalau Kak Glenn, welcome juga gak sama lo? Aku udah ampun, aku tuh dulu manja banget ya, gue nggak ngerti juga kenapa gue aneh juga sih, gue bingung kayak nggak ada yang kepikiran juga, bahkan keluarganya juga nggak ada yang kepikiran. Ya puji Tuhan. Layanin winner camp, iya.
ketakutan apa yang dirasain pacaran sama Kak Glenn? Aku gak takut apa-apa sih. Bukan takut yang gimana gitu. Cuman aku tuh respect banget sama dia. Aku bisa bilang kayak gitu karena dia seseorang yang punya wibawa lah gitu. Jadi aku sangat respect sama dia, sama pilihan dia gitu. Cuman makanya aku nggak mau dia marah. Aku takut kalau dia marah. Tapi ya nggak sih, dia nggak marah. Idol cilik enggak dong, Glenn Manuel. Wajar gak sih Kak kalau teleponan nggak tiap malam? Nggak apa-apa juga. Rumah aku sama Kak Glenn jauh. Karena satu gereja. Oh, kurang setuju karena satu gereja. Kenapa? Maksudnya kita kan harus tahu pandangan orang tua kita apa gitu. Aku juga awalnya takut kok kenalin Kak Glenn, kan takutnya dikira papa mama aku kayak, lo kan udah kayak kakak adik, kenapa jadi pacaran kayak gini? Malah papa mama aku enggak. Malah nanya kayak, kan kayak kakak adik banget nih, sampai sekarang masih suka ngeledekin nggak? Aku masih sampai sekarang suka disengin sama Kak Glenn. Soalnya aku suka overthink netting kalau cowok aku nggak call, tapi aku gengsi kalau call duluan. Aku, gengsi tuh dimatiin deh kalau udah dalam hubungan. Jangan dibawa-bawa terus, nggak ada gunanya. Kalau berangkat pelayanan bareng nggak sama Kak Glenn? Iya, sama Pak Kumis. Aku kalau ke Sarbini aku bareng. Halo, nggak lihat. Hai. Kamel sering call duluan. Kadang aku, kadang dia. Kalau dia lagi di luar kota kayak gini, ya dia. Karena kan dia yang tahu jamnya dia, karena aku nggak mau ganggu. Kalau aku yang di luar kota, aku yang telepon. Iya, setelah gue pikir-pikir, kita nggak ada yang nunggu-nungguan ya. Nggak ada yang undang podcast lagi, belum. Emang harus ada ya, terus-terusan ya, Neng. Padahal dulu nggak pernah deket ya sama Glenn, sama mantan-mantannya. Mereka kenal kok, saling kenal. Kalau gengsi dalam hubungan jadi suka menerka. Iya, betul-betul. Langgeng ya Kak Glenn, amin. Jadi rindu ibadah Sarbini. Ibadah dong minggu ini. Guys, kayaknya udah deh. Udah 1:30. Aku belum cuci piring. Nanti paling malam lagi ya guys. Bye-bye.